Di video kali ini saya akan bahas knalpot WRX S300 X-Max 300 yang merupakan knalpot untuk X-Max 300 Eropaan ataupun X-Max 250cc yang udah borat ke 300cc. Nah ini teman-teman, kebetulan nih dapat paketnya lagi di tempatnya Om Soli nih dari Om Indra. Jadi ini knalpot untuk X-Max 300 ya. Tipenya itu GP3 Limited yang silent type. Cuman ini yang terbaru, konon katanya horsepower-nya luar biasa. Kita udah dyno knalpot yang dulu, yang versi dulu banget itu. Jadi tadi base-nya itu dari berapa run tadi kita Om ya? Jadi berapa run ya? Total? 8 kali. 8 kali ya? 8 kali. Ini Terbaiknya itu berarti di 293. 29,3 dengan knalpot yang sekarang ya. Oke, nanti kita coba yang knalpot baru. Sekarang kita lihat nih barangnya seperti apa, karena ada sesuatu yang sangat berbeda di versi yang ini. Menarik banget, moncong di belakangnya itu beda banget. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kecil ya. Kita lihat dulu, kita bongkar isinya kayak gimana. Nah ini kalau kita buka downpipe-nya nih. Downpipe-nya ada beda nggak? Nanti kita bongkar yang existing, nanti kita lihat perbedaannya gimana. Cuman ini ada satu hal yang menarik kalau saya lihat. Karena tutup O2 sensornya ini ada lubang itu di tengahnya. Ini penyakit itu kan suka terbang nih kalau misalnya kita lagi misalnya O2 sensor kita nggak dipakai. Ini ada kunciannya jadi biar nggak terbang. Ini sebuah improvement yang keren kalau kata saya. Inletnya lebih kecil ya? Inletnya lebih kecil ya? Inletnya lebih kecil ya? Ini. Oh iya deh, inletnya jadi ini nggak terlalu gede. Ntar kita ukur deh berapa milinya. Kelihatannya lebih kecil. Tabungnya ini yang cukup menarik nih. Saya udah lihatnya, kebetulan knalpotnya udah nempel di motor Om Soli nih. Terus saya dapat kabar nih ya. Jadi kalau teman-teman yang pakai WRX itu harus diganti glass wool-nya secara berkala. Sebisa mungkin per 6.000 km. Kalau dibiarin, satu suaranya jadi berisik, performanya nggak enak. Jadi salah satu maintenance-nya atau perawatannya adalah ganti glass wool secara berkala. Saya malah baru tahu, baru dikabarin kemarin. Nah ini dia, ini yang paling menarik nih. Moncong belakangnya ini gede banget dibanding yang sebelumnya. Nah ini nih si downpipe-nya atau ya downpipe ya, pipanya nih ya. Kelihatannya tadi secara kasat mata lebih kecil. Dan kalau kita ukur pakai Sigmat yang mahal punya Om Soli ini, karena yang saya murahan. Mahal ini asli. Dapat knalpot ini lebih nih, 51. Lebih kecil dibanding sebelumnya. Berarti lebih padat kali ya. Tapi nanti kita cobalah. Kita pasang dulu, habis itu kita running di dyno, kita lihat improvement tenaganya segede apa. Jadi knalpot ini dipasang 1 hari, nggak sampai 1 hari ya, sekian belas jam lah, malam-malam sebelum kita berangkat pergi touring ke Aceh bersama tim TDR. Impresi awal yang saya peroleh saat itu adalah karena sebelumnya saya pakai WRX yang tipe yang dulu gitu kan ya. Itu suaranya jauh berbeda, di mana dia jauh lebih ngebas. Ngebasnya tuh gimana ya? Ya serupa kayak moge-moge gitu lah ya. Sekarang bagian yang serunya ini, karena kalau kita lihat ini motor yang disebut dengan limited series itu adalah lower exhaust noise system. Jadi dia nggak berisik. Meskipun ini karena secara penampilannya kelihatannya agak brong gitu, padahal sebenarnya enggak. Dengerin dulu suaranya, habis itu kita asal ya kita ukur pakai HP lah ya, biar sedikit ada gambaran. Saya nggak punya decibel meter tapi kita ukur lah ya. Oke, kita nyalain, suaranya kayak apa? Jadi kecenderungannya ini knalpot suaranya ngebas kalau lagi langsam seperti ini. Terus pas kita lagi tarik-tarik gimana suaranya? Dan saat kita gas-gas gimana suaranya? Suaranya masih ngebas. Dan kalau misalnya kita ukur pakai decibel meter, kurang lebih semeter lah ya, tuh ya semeter sampai sini lah ya. Kita bisa lihat di sini 30-an, 36, 30 sekian lah. Jadi masih cukup rendah di samping ya. Karena ini kita kalau ukur harusnya di samping atau jaraknya di belakang 1 meter. Jadi kurang lebih ya mau di sini pun sekalipun masih di angka 30-an. Terus kalau kita lagi gas-gas,
itu di angka 60-an. Jadi masih kalau bisa dikatakan suaranya nggak berisik. Tapi karakter suaranya knalpot WRX yang GP3 S300 yang baru ini dibandingkan dulu-dulu itu suaranya jauh lebih ngebass dibanding yang dulu. Dan power outputnya nanti kita bicarakan karena itu topik yang berbeda lah intinya. Pun nggak kayak Moge, tapi intinya dia suaranya jauh lebih deep, jauh lebih rendah. Itu impresi pertama saya. Dari situ saya melakukan perjalanan yang total perjalanan adalah 19 hari, yaitu dari Jakarta menuju ke jalur baratnya Sumatera sampai ke Aceh, dan akhirnya balik lagi ke Jakarta dan pulang ke Bandung. Secara tenaga ini memang kalau WRX ya nih ya, saya mau sharing tentang WRX. WRX itu umumnya senangnya dengan roller yang agak ringan kalau sekiranya teman-teman pengen power di bawahnya enak. Power atasnya ini lebih baik dibandingkan yang dulu-dulu. Kalau secara data di atas motor saya nggak ada, saya ngomong masalah feel-nya karena pada dasarnya saya tahu motor saya. Ini motor harian saya, motor touring saya, motor antar jemput anak saya dan lain sebagainya adalah motor ini. Jadi kalau saya bilang saya tahu motor ini, tahu banget lah motor ini, sampai kalau bisa dikatakan baut yang hilang saya tahu. Intinya powernya itu kalau bisa dibilang di atasnya jauh lebih enak dibanding yang sebelumnya. Karena perjalanan ke Aceh ini bukan hanya jalanan yang belok-belok yang kita butuh akselerasi. Di akselerasi di saat kita udah dapat range RPM yang kita inginkan, jelas ini enak respon mesinnya dari pengaruh knalpotnya. Selain dari itu, saat kita udah masuk ke daerah Aceh dan di beberapa ruas yang lain itu jalannya cukup lurus dan kosong. Sampai waktu itu pas kita dari perjalanan dari Melaboh menuju ke Banda Aceh ada satu lurusan yang luar biasa lurus. Ini saya ngebut itu saya lari bisa hampir 150 km per jam ini motor. Jujur kalau saya bilang ini saya ada sedikit permasalahan di motor saya, di mana ini agak nyangkut gitu ya, entah di kiriannya, entah di final gearnya, entah ada kausannya karena motor ini udah cukup tua. Karena kalau sekarang ini udah di atas 100.000 km karena waktu nyampe ke Bandung pun udah lewat dari 100.000 km odometernya. Di sini nyentuh dan digas terus, di atasnya tuh enak. Asli enak-enaknya gimana ya? Pas kita udah lari di atas 100 tuh pengennya ngegas terus, naik terus, ngasih terus ini motor. Jadi beda dengan knalpot yang dulu-dulu, apalagi kalau knalpot standar jelas atasnya beda banget, dia responnya agak slow. Ini responnya buas kalau kata saya. Itu yang saya rasakan di jalan. Cuman kata dyno itu berbeda. Ini ada beberapa data dyno yang kita lakukan, dan ini dilakukan sebelum kita berangkat ke Aceh di tempatnya Om Solih. Sebelum kita masuk ke dyno, ada satu hal yang harus diperhatikan sama teman-teman, karena hasil dyno dari satu mesin dan mesin yang lain itu kadangkala tidaklah sama. Meskipun dengan brand yang sama. Kalau brand yang sama kadangkala ya beda-beda tipis lah. Tapi ini akan berpengaruh terhadap jenis dyno yang digunakan. Oleh karena itu, kalau misalnya teman-teman melakukan pengukuran dengan alat dyno, pastikan tujuannya sesuai dengan alat yang kita pakai atau enggak. Tapi selain dari itu, before dan after itu harus dilakukan di dyno yang sama, jangan di dyno yang lain. Karena nggak akan kelihatan hasilnya seperti apa. Karena bisa aja dyno A dan dyno B hasilnya itu deviasinya cukup jauh. Deviasi itu artinya perbedaan lah ya. Ini seperti itu. Tapi kalau kita mau bahas dyno itu akan menjadi topik yang berbeda jauh. Dan bukan untuk video ini karena kita lagi bahas knalpot WRX. Nah, ini knalpotnya udah kepasang. Waktunya kita dyno. Kita lihat tadi 294 tadi ya. 294 dengan kita ganti knalpot WRX yang baru. Dampaknya gimana di atas dyno? Nggak perlu dapat nih? Kayaknya. Dapat. Asik. Baru running ketiga nih. 3. Iya, belum panas mesinnya. Jadi kesimpulannya maksimal tadi kita dapat, aduh perih juga di sini ya. 30 horsepower. Tadi sebelumnya pas kita pakai knalpot yang sebelumnya itu 294 ya? 293. Oh 293. Berarti naik 07 HP dengan hanya ganti knalpot gini. Cuma nanti kita lihat hasil grafiknya, kita bandingin kayak gimana ya. Grafiknya cakep ya, dari bawah sampai atas itu dia udah misah gitu. Jadi ini knalpot cakep. Kalau untuk tipe yang versi halus 300 cc itu emang pilihan yang paling lumayan. Mudah-mudahan sih beneran nanti tilang. Udah, itu yang paling penting kan? Iya, penting banget. Power, buat bore up, power, ECU standar,
anti tilang lah udah laku kayaknya. Udah laku sekarang Om. Oh udah laku ya? Iya, padahal laku dari waktu yang versi sebelumnya udah laku. Oh iya dong. Apalagi yang ini ya kan? Lagi nih, Iya. lagi. Kesimpulan saya, ini knalpot bisa saya bilang di antara semua, jadi ada beberapa seri WRX yang saya pernah pakai, ini yang saya bilang impresifnya itu karena beda banget karakternya dan suaranya nggak berisik. Memang dia ngebas, bagi teman-teman yang senang ngebas pasti suka. Kalau yang senang cempreng itu jadi ujung-ujungnya knalpot brong, dan ini bukan knalpot brong karena dia adalah yang lower noise dan dia limited series. Jadi harusnya ini kalau secara regulasi yang sedang digodok juga di negara kita gitu ya, ini harusnya masuk regulasi ambang batas suara ya, kebisingan di motor-motor. Mudah-mudahan itu bisa segera menjadi sebuah aturan yang baku sehingga kita yang suka ngoprek motor bisa main di antara ambang batas yang ditentukan oleh pemerintahan. Intinya seperti itu. Dyno hasilnya juga bagus, ada perubahan tenaga dan memang terasa juga dari kurvanya yang dilihat, dan hasil di jalanan pun memang mengatakan ini enak untuk atasan, dan itu yang saya rasakan. Dan tentunya saat kita melakukan bore up itu salah satunya kita kan pengen speed di atas lebih baik, dan itu yang saya rasakan selama perjalanan dari Jakarta ke Aceh dan pulang ke Jakarta dan ke Bandung ini. Dan saya bilang ini oke knalpotnya. So far saya belum pernah merasakan knalpot yang lebih bagus secara tenaga. Kalau lebih berisik banyak. Kalau saya bisa bilang, bisa rekomendasi buat X-Max teman-teman, dan ini keluar untuk beberapa seri motor lainnya yang sekiranya teman-teman punya gitu, mau untuk FU, untuk Air Max dan lain sebagainya, banyak lah.